Optimisme ya dari para pelaku pasar mungkin target-target dari Menteri Keuangan ini akan bisa tercapai seperti apa? Um, Tentunya saya pikir nggak bisa hanya di satu pilar fiskal ya. Kita bicara ada pilar fiskal, ada pilar moneter yang memang harus terus bersinergi agar satu policy itu menjadi efektif. Dan kita juga memahami bahwa baik fiskal maupun moneter itu punya satu interest yang secara top down-nya sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan di sisi mikro. Ya, katakanlah dari sisi moneter, mereka juga masih harus memperhatikan menjaga stabilitas rupiah, tapi di sisi fiskal tentunya ingin dampak dari penyaluran kredit ini transmisinya lebih instan. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kalau kita lihat selama tahun 2025 ini dari sisi moneter, ya Bank Indonesia sudah sangat mencoba untuk mengakomodir ya agar kebijakan itu lebih pro growth dan pada saat momentumnya ada tanpa mengganggu stabilitas rupiah itu memang dilakukan. Baik. Dan sebagai hasilnya memang sebetulnya kalau kita lihat performance daripada currency kita ya domestically kita nggak bisa katakan sangat baik ya. Tapi ya tentunya kita juga harus melihat kacamata relatif dengan peers-peers kita di emerging market. Ya saya pikir relatif cukup baiklah. Baik, ini menarik sekali sebetulnya Pak Steven ya. Tadi ini juga mungkin menjawab beberapa kebingungan begitu dari para pelaku pasar. Nah, tapi ketika kita melihat juga mungkin fokus balik ke equity market ya. Equity market kita di sepanjang tahun 2025 ini kan sebetulnya cukup unik begitu ya. Saham-saham yang fundamentalnya baik ini masih terlihat cukup lagging begitu ya. Sementara saham-saham konglomerasi begitu penguatannya cukup signifikan dan masih berlangsung hingga saat ini begitu. Nah, seperti apa Anda melihat sebetulnya mungkin secara kekuatan indeks harga saham gabungan kita untuk tetap sustain begitu ya, penguatannya saat ini juga di level 8.600-an cukup kuat, bahkan terus menguji level psikologis barunya begitu ya menuju ke 8.700 begitu. Nah, tapi dengan penguatan yang justru terjadi pada saham-saham konglomerasi instead of saham-saham yang memang secara fundamental, seberapa kuat sebetulnya equity market kita atau kekuatan dari pasar domestik dari pasar saham kita? Jadi memang ini dinamika yang menurut kami akan untuk sementara masih akan ada di pasar saham kita. Dan kita nggak mengatakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kembali lagi semua punya persepsi gitu kan. Pada saat ada saham yang punya valuasi yang tinggi, tapi juga memiliki growth story yang memang menarik untuk jangka panjang. Kenapa tidak gitu kan? Karena memang kalau kita bicara secara filosofi, kita bisa punya konsep value, kita bisa punya konsep growth. Jadi nggak selalu saham yang value katakanlah, punya valuasi yang rendah, ya ROI yang tinggi, ya idealnya semua maunya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat seperti saham-saham teknologi di Amerika Serikat, ya mereka bisa punya valuasi sampai hampir ratusan kali, tapi juga diiringi dengan growth yang amat sangat tinggi. Jadi ya memang kalau misalnya kita bicara konteks dinamika saham konglomerasi, kembali lagi pada saat satu saham juga bisa dijustifikasi dengan tesis growth dalam jangka panjang yang memang atraktif. Oke, kita misalnya bicara perkembangan di Indonesia dan nggak hanya di Indonesia, di global, perkembangan industri data center yang sangat luar biasa, yang mungkin angkanya kalau kita measure double digit growth 5 tahun ini terlalu konservatif, tapi bahkan bisa triple digit growth, ya ini bisa menjadikan valuasi harga saham yang fantastis. Dan ini kita nggak katakan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Jadi kalau kita bicara pertanyaannya adalah mengenai ketahanan daripada indeks saham kita, saya pikir sekarang memang karena di 2026 transaksi di indeks saham kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh investor domestik dan terutama retail, memang terlihat model fluktuasi yang relatif lebih tinggi. Dan ini memang karena banyak investor institusi yang biasanya menjadi anchor, yang biasanya lebih long, ya, yang membuat portfolio lebih stabil ini masih absen. Ya. Tapi ini pun menurut saya eventually investor-investor institusi ini akan kembali. Karena sekarang ya imbal hasil obligasi sudah sangat rendah, Mbak. Dan saya lihat di institusi domestik kita, mayoritas mereka sudah 70-80% invested di government bond, di obligasi pemerintah. Jadi memasuki tahun 2026, mereka juga harus menghadapi, suku bunga teknisnya tetap tinggi di angka 7-8%. Mereka harus menyesuaikan portfolio ini tidak bisa lagi terlalu cenderung atau tilt ke arah ya obligasi pemerintah saja. Jadi secara perlahan akan mengalir. Jadi kembali lagi ya, saya pikir selama dari sisi regulasi,
kita anggap status quo seperti saat ini, meskipun kita sudah dengar banyak sekali informasi mau ada perubahan dari sisi minimum free float ya di indeks. Tapi kalau kita asumsikan regulasi yang seperti ini, ya dinamika ini menurut saya sangat wajar. Ya. Karena tentunya ada opportunity yang memang bisa dimanfaatkan dan memang tidak sepenuhnya valuasi yang tinggi itu satu kesalahan. Iya, iya. Karena balik lagi kan sebetulnya juga resiko ditanggung oleh investor dan ini memang menjadi pilihan para investor begitu ya. Betul. Nah, tapi ketika kita melihat juga Pak Steven ya di tengah tadi kan dinamika cukup banyak nih ya di tahun 2025 juga sekali lagi sebetulnya sesuatu fenomena baru yang kita lihat begitu ya di market domestik kita. Kemudian juga dari global juga masih banyak begitu dinamika dan juga perubahan yang membuat para pelaku pasar cenderung wait and see begitu. Nah, strategi dari Asmore Asset Management sendiri begitu ya untuk meracik mungkin portofolio, kemudian juga untuk meracik seperti apa reksadana yang akhirnya menjadi cukup menarik ya bagi para pelaku pasar ini seperti apa? Iya. Jadi memang kalau di dua aset kelas yang berbeda, kalau saya bicara di aset kelas pendapatan tetap atau obligasi, kita lihat kita memang sudah ada di pertengahan menjelang akhir cycle daripada penurunan suku bunga. Tapi kita percaya bahwa potensi upside-nya jelas masih ada. Demand side-nya juga nggak berkurang. Ya, jadi kalau kita lihat di obligasi domestik ini kan 86-87% daripada investor domestik. Ya, dan kita nggak melihat permintaan domestik ini surut. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi demand, dari sisi makro, kita masih confidence bahwa akan ada penurunan. Memang kita masih mempertahankan strategi durasi yang lebih panjang untuk reksadana pendapatan tetap. Kalau untuk reksadana saham, saya pikir kita memang akan fokus pada sektor-sektor yang lebih domestic oriented, of course, yang akan diuntungkan dari berbagai stimulus dan fiscal expansion yang dilakukan oleh pemerintah. Ditambah lagi memang kalau kita lihat beberapa sektor yang pro terhadap apa yang terjadi di global market. Katakanlah misalnya kita suka commodity materials, kita bicara beberapa nickel producer, kita bicara beberapa metal, gold producer yang juga kinerjanya sangat baik di tahun 2025, itu secara taktikal kita akan lakukan investasi ke sana. Ditambah memang beberapa saham interest rate sensitif yang masih lagging. Kita bicara misalnya properti, ya otomotif juga berangkat dari low base ya di tahun 2025, ya tentunya dengan suku bunga yang sangat turun, ini bisa jadi sektor yang salah satu yang kita lirik di tahun 2026. Oke, baik.